rasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak ada perasaan yang membayangkan, menginginkan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Sifat serakah, sifat tamak itu sangat berbahaya. Kalau berjangkit di kalangan pelaku-pelaku ekonomi, maka dia akan mencari kekayaan dengan segala macam cara. Bisa mengurangi timbangan di pasar-pasar, bisa melakukan riba, bisa mengaku bisa menipu orang, barang yang jelek dikatakan baik, sehingga konsumen sangat dirugikan. Ini kalau penyakit serakah berjangkit pada pelaku-pelaku ekonomi. Apalagi kalau penyakit serakah itu berjangkit di kalangan pelaku-pelaku politik, dari bupati sampai presiden, gubernur, anggota DPR, para menteri, itu seluruhnya pelaku-pelaku politik. Kalau penyakit serakah ini berjangkit di kalangan pelaku-pelaku politik, apa yang terjadi? Bisa berbuat dolim terhadap rakyatnya karena penyakit serakahnya. Bisa korupsi, merampok duit rakyat, bisa sogok menyogok, bisa suap menyuap. Inilah penyakit serakah apabila berjangkit di kalangan pelaku-pelaku politik. Lebih berbahaya lagi kalau penyakit serakah itu berjangkit di kalangan para ulamanya. Para ulamanya kejangkitan penyakit serakah, tamak, rakus, tamak kepada harta, tamak kepada kedudukan dan jabatan, apalagi tergoda dengan wanita. Kalau sudah ulamanya yang terjangkit penyakit serakah, apalagi yang diharapkan dari rakyat ini? Apa yang diharapkan oleh rakyat ini? Sudah tidak ada lagi yang berkata yang hak dan yang batil. Tidak ada lagi yang berkata yang benar. Seluruhnya diatur hanya mengikuti pesan sponsor. Na'udzubillah min dalik. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali ulama usu, ulama ud-dunya, alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um wal juh. Tanda-tanda ulama usu itu, kata Imam Ghazali, ialah yang mereka tujuan dengan ilmunya hanya untuk mencari kemewahan hidup. Tujuan dengan ilmunya hanya untuk mencari kedudukan dan jabatan. Di dalam bulan suci Ramadan inilah Allah perintahkan agar perangi nafsu serakahmu. Tukar dengan nafsu syukur kepada Allah, nafsunya bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah vaksin daripada penyakit serakah ini. Vaksinnya mari kita bersyukur dan syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Hilanglah penyakit serakah. Apalagi kita yakin bahwa dunia ini sifatnya sangat-sangat sementara. Subhanallah, kekayaan apapun yang kau miliki, kalau malaikat Israel sudah datang mencabut nyawanya, selesailah persoalannya. 1 rupiah pun tidak ada harta yang kau miliki. Kau kembali ke kuburan hanya dengan kain putih 6 meter, tidak lebih dari itu. Walaupun kau kaya raya, kaya apapun saja. Ini dia diantaranya penyakit-penyakit batin yang harus kita hilangkan dalam bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak kurang dahsyatnya dari penyakit tadi. Yang kedua termasuk penyakit hasad, penyakit iri hati, penyakit syirik. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh engkau sifat hasad, sifat dengki, sifat iri hati dengan orang lain. Hilangkan sifat itu. Sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan segala amal solehmu, sebagaimana api yang makan kayu bakar. Kayu bakar yang bertumpuk kayak rumah,
Kalau mempunyai sifat hasad itu kayak api, terbakarlah semua amal-amal solehnya itu. Maka kita diperintahkan untuk menghilangkan sifat hasad itu. Kita tidak perlu iri hati dengan orang lain. Yakinilah bahwa segala rahmat Allah yang membagi. Kita harus menerima dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami yang membagi-bagi rahmat kami, kata Allah, dalam kehidupan mereka di dunia. Dan Allah bagi tidak sama. Ada yang kaya, ada yang tidak. Ada yang berilmu, ada yang tidak. Mengapa Allah bedakan rahmatnya? Supaya satu dengan yang lain saling butuh membutuhkan. Sebagai makhluk sosial, orang kaya butuh kepada orang miskin. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Wahai orang kaya, yakinilah bahwa kekayaanmu itu pasti dari keringatnya fakir miskin. Cintailah fakir miskin, kasihanilah fakir miskin yang bekerja kepada engkau dengan khidmat. Engkau punya sawah 50 hektar, katakan di Kerawang. Kalau tidak ada fakir miskin yang mau macul di sawahmu, persilakan orang kaya pacul sendiri sawahmu 50 hektar itu. Kau punya pabrik di Tangerang, kalau tidak ada karyawan yang mau kerja, insya Allah pabriknya menjadi besi tua. Maka yakinilah orang kaya bahwa kekayaanmu itu pasti adalah keringatnya fakir miskin. Yang miskin pun bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih ada orang kaya, sehingga saya bisa bekerja, istri saya bisa makan, anak saya bisa sekolah karena ada orang kaya. Yang miskin berkata alhamdulillah masih ada orang kaya. Yang kaya berkata alhamdulillah masih ada orang miskin yang mau kerja. Sehingga saya wajib mencintai fakir miskin. Berilah hak fakir miskin itu sesuai dengan pendapatannya. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat iri hati. Seandainya umat ini kaya semua, pasti tidak enak. Kalau kaya semua, saudara, lebaran kayak sekarang ini ingin mengecat rumahnya, cari tukang ngecat, pasti tidak ada. Semuanya kaya. Kaya semua tidak enak. Apalagi miskin semua, lebih tidak enak. Yang enak yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk sosial, yang satu membutuhkan yang lain. Jangan merasa dirinya cukup. Ini ditanamkan oleh akhlak Islam, supaya kita tidak ada sistem hasut, dengki, iri hati. Vaksinnya kita terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir saya, rezeki saya sekian, alhamdulillah. Lihat kepada orang yang lebih bawah, yang tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak ada yang dimakan, kita alhamdulillah masih besar rezeki Allah. Ini semuanya kita hilangkan pada bulan suci Ramadan, sifat-sifat yang tercela. Sifat sombong kita hilangkan, karena sifat sombong itu juga merusak di tengah-tengah masyarakat. Orang yang bersifat sombong itu orang yang merasa lebih dari orang lain. Karena merasa lebih dari orang lain, maka dia tidak akan menghargai orang lain. Orang lain dianggap lebih bawah dari dia. Dialah yang hebat. Itulah orang yang sombong, sehingga tidak mau menghargai orang lain. Senantiasa di alam Islam diajarkan sifat saling hormat menghormati. Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Jangan minta jasa,
tapi hendaknya pandai-pandai berjasa. Inilah kita hidup bulan Ramadan. Kita cuci semua sifat-sifat yang tercela, kita ganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Oleh sebab itu, apa yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan, kerjakanlah nanti di luar Ramadan. Apa yang kita akan kerjakan luar Ramadan, kita kerjakan seperti pada bulan suci Ramadan. Kadang-kadang ada istilah di masyarakat yang kurang benar. Apa istilah itu? Kadang-kadang orang berkata, jangan berbohong bulan puasa. Timbul paham kalau mau berbohong, tunggu nanti setelah puasa. Itu kan pendapat tidak bagus. Jangan berbohong, ini bulan puasa. Jangan berbohong, terutama dalam bulan puasa. Di luar puasa pun sama seperti bulan puasa yang harus kita kerjakan. Maka kita sudah dilatih apa yang kita kerjakan bulan Ramadan, supaya kita kerjakan langsung terus di luar bulan Ramadan. Maka dengan datangnya bulan Syawal ini, tanggal 1 bulan Syawal, kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami menang, kami menang, kami menang. Menang apa? Menang perang. Selama 30 hari bulan Ramadan, saya perang. Di siang hari kita melawan lapar dan haus. Di malam hari kita tarawih, kita tahajud, kita dzikir, kita doa kepada Allah, kita istighfar. Sehingga orang yang berhak berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami menang, kami menang, kami menang. Menang perang selama 1 bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu kemenangan kita, mari kita jaga supaya nanti di luar bulan suci Ramadan kita terus mengerjakan apa yang kita kerjakan bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang Allah sedang menurunkan musibah yang bernama penyakit ini. Mestinya dengan adanya musibah jangan bertambah jauh dari Allah. Mari kita bertambah dekat kepada Allah. Allah yang memiliki langit dan bumi. Jangan kita hanya yang dibesar-besarkan, misalnya protokol kesehatan. Betul, kita besar-besarkan protokol kesehatan, tapi di samping kita membesar-besarkan dan menjaga protokol kesehatan, jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga daripada penyakit yang menakutkan ini. Oleh sebab itu, antara dua hal kita kerjakan bersama-sama. Mari kita jaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mari mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholatnya, dengan berjamaahnya, mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikirnya, dengan wiridnya, dengan istighosahnya. Sehingga dengan dua ikhtiar yang kita kerjakan, insya Allah Allah akan menjaga kita semuanya. Protokol kesehatan kita laksanakan, kemudian tawakal kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dalam keadaan semacam ini kita menjauhkan diri kepada Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah jangan digunting, justru kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa dengan menjalankan perintah Allah, Allah akan melindungi kita dari segala penyakit-penyakit yang ada. Inna ablawal kalami kalamullahil malikil mannan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyahum ila siratil azizil hamid. Siratilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal muflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati rasul ajmain. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih man fi salatihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salatihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salatihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ufir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allah